Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua sebenarnya karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sudah beberapa bulan ini dunia menghadapi satu wabah. Dan negara kita sudah beberapa minggu semua dikerjakan dari rumah. Zaman now neng omah wae. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan memaksa kita untuk mengerjakan segala sesuatu dari rumah. Ibadah juga di rumah, bekerja juga dari rumah, sekolah pun dari rumah. Dan sudah jutaan orang mereka menjadi korban dari coronavirus disease 19 ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya membaca satu berita dari berita online bahwa di Amerika sampai terjadi mayat itu ditumpuk di truk pengangkut mayat dan tidak ada pendinginnya. Di situ saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan dalam berita itu sampai mayat ini sudah mengeluarkan cairan dan berbau busuk karena begitu banyak orang yang menjadi korban di sana. Di samping Amerika juga ada satu daerah di Ekuador. Mayat itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan, bergelimpangan. Nah, kalau di tempat kita keadaan bisa boleh dikata dikendalikan, kita bersyukur. Dan kita perlu terus berdoa agar pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan preventif yang baik sehingga kekhawatiran pandemi ini tidak berlarut-larut. Sebab walaupun sudah ditekankan untuk tidak mudik, namun masih saja banyak kendaraan yang dari Jakarta sampai ke daerah kita. Dan ini bisa menjadi epicentrum baru. Maka kita berdoa agar keadaan dapat kondusif, dapat terkendali. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga perlu berdoa agar segera diketemukan antivirus, obat yang tepat untuk mengatasi virus corona ini, sehingga pasien-pasien dapat disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa negara kita termasuk boleh dikata siap menghadapi pandemi virus ini. Tapi ada negara yang lain juga ternyata belum siap, sehingga menghadapi pandemi ini banyak korban berjatuhan, mengalami krisis. Nah, kalau terjadi krisis maka kerawanan sosial itu menjadi rawan, saudara. Dan kalau kerawanan sosial itu meningkat, bisa menjadi satu keadaan yang mengerikan. Kita terus harus berdoa agar keadaan dapat terkendali, dapat kondusif, dan pemerintah dapat mengatur. Tapi kita perlu doa agar rakyat Indonesia dapat diatur dengan baik, nurut dan tunduk pada aturan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Wali Kota Solo, Do Manuto gitu ya. Kita perlu terus mendukung pemerintah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bahwa keadaan yang terjadi hari ini memaksa semua dibatasi. Kita tidak dapat menghindar dari keadaan, artinya dampak dari COVID-19 ini harus dialami. Sekolah harus libur dari rumah online, ibadah juga online. Bekerja juga harus dari rumah. Dalam hal ini memang ada untung ruginya. Ketika gereja tidak dianjurkan oleh pemerintah, ketika pemerintah membuat satu anjuran supaya ibadah diadakan dari rumah dan melalui aplikasi. Dan kita bersyukur saudara yang kasih Tuhan, melalui channel YouTube kita bisa mengadakan ibadah. Dan setiap hari jemaat juga bisa mendengar renungan-renungan yang disampaikan.
Tapi tidak semua gereja siap dengan keadaan seperti ini. Tapi satu sisi kita bisa melihat bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu keuntungan bahwa yang tadinya gereja berpusat pada satu tempat, sekarang gereja menyebar. Gereja menjadi banyak. Kenapa? Gereja bukan bicara tentang nama denominasi, gereja bukan bicara tentang satu bangunan, tapi gereja, eklesia adalah orang yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang. Eklesia dari kata ex dan kaleo, yaitu kita adalah orang-orang percaya, itu adalah gereja. Persekutuan yang tadinya berpusat pada satu tempat seminggu sekali, sekarang ini bisa dikatakan setiap hari. Persekutuan itu ada di rumah-rumah, gereja semakin mengembang. Ini menjadi satu keuntungan bagi kita gereja Tuhan. Maka kita bersyukur. Sebab kalau boleh saya katakan, rumah itu akan, kalau boleh dikatakan, disulap jadi gereja, di mana terjadi yang namanya ibadah keluarga. Tapi sisi yang lain, saudara, ada juga yang belum siap ketika harus dari rumah. Misalkan kalau tadinya bekerja itu misalkan di kantor ataupun bekerja di pabrik, tapi ketika keadaan memaksa untuk work from home, ada yang belum siap. Nah, karena belum siap, maka yang terjadi adalah angka pengangguran meningkat. Dan itu bisa memicu yang namanya krisis kerawanan sosial dan lain-lain. Bagi mereka yang sudah siap, ketika muncul istilah work from home, mereka mengalami yang namanya omsetnya bertambah, berlipat. Tapi kalau tidak siap, mereka mengalami kerugian. Nah, dalam hal ini ada orang kemudian mulai yang namanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan dan sebagainya. Ketika mengalami krisis tidak siap, maka responnya adalah menyalahkan Tuhan. Tapi sebenarnya mari kita berpikir bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberitahu bahwa akan terjadi seperti ini, akan terjadi badai. Dan Tuhan sudah berkata bahwa orang yang fokus pada Tuhan, maka orang itu akan mengalami perkenan di tengah badai. Tapi karena tidak mempersiapkan diri, yang terjadi adalah tenggelam dalam badai, dan sehingga kemudian menyalahkan Tuhan. Nah, saudara, mari kita melihat apa yang harus kita kerjakan di tengah badai ini supaya kita mengalami perkenan Tuhan. Kita mau tidak mau harus menerima bahwa sekarang badai itu terjadi. Keadaan memaksa semua dikerjakan dari rumah. Dan kita harus berpikir. Tapi kita bersyukur Tuhan sudah berkata, orang yang fokusnya bukan pada badai, dia akan mengalami perkenan. Nah, kita akan belajar dari Naaman. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Kita akan baca 3 ayat. Karena cukup panjang, saya bacakan 3 ayat saja. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1, ayat 3 dan ayat 14. Saudaraku bisa membaca keseluruhan satu perikop ini. Luar biasa. Ini bukan orang Israel, tapi dia mengalami yang namanya perkenan Tuhan di tengah badai yang dia alami. Tentunya kita berharap kita di tengah badai yang terjadi karena coronavirus disease 19 ini, kita mengalami perkenan Tuhan seperti Naaman. Saya bacakan 2 Raja-Raja pasal ke-5 yang pertama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Naaman, panglima Raja Aram, dikatakan panglima Raja Aram, saudara. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kita loncat ke ayat 14.
Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Naaman adalah seorang panglima perang, dia seorang jenderal. Dia punya kedudukan yang tinggi. Tapi Alkitab menulis dia sakit kusta. Saudara, penyakit itu tidak pandang bulu, semua orang dapat sakit. Seperti corona virus disease ini, semua orang dapat kena. Dan hari ini virus corona seperti badai yang melanda seluruh dunia. Semua orang boleh dikata kena imbas dari virus ini. Tidak kena virusnya, tapi imbasnya mengenai banyak orang, bahkan boleh kata hampir semua orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika Naaman divonis sakit kusta, maka dapat kita gambarkan ia mengalami badai. Wah, kena sakit kusta. Saudara, hari itu boleh dikata tidak ada obat untuk penyakit ini. Ketika dia divonis dan harus menerima kenyataan sakit kusta, itu menjadi badai yang sangat kuat yang dapat menghancurkan Naaman, baik tubuhnya tapi juga jiwanya, saudara. Naaman hari itu masuk dalam badai permasalahan. Sama seperti hari ini boleh dikata hampir seluruh dunia masuk dalam badai. Tapi mari kita kembali pada janji Tuhan. Badai itu memang harus ada. Kalau boleh saya katakan, mari kita berdoa minta kekuatan. Supaya di tengah badai ini justru kita akan semakin kuat. Sebab Tuhan berkata, orang yang fokusnya kepada Tuhan, dia akan mengalami perkenan. Jadi boleh kata, sebagai orang percaya, mari kita melihat hari-hari ini sebenarnya masa perkenan bagi orang percaya. Walaupun memang realitanya sedang terjadi badai. Nah, kita akan belajar dari Naaman ini. Saudara, arti nama Naaman bagus sekali. Pleasantness. Dari kata pleasant. Artinya sebenarnya Naaman ini adalah orang yang mengalami kebaikan, perkenanan Tuhan. Walaupun ada di dalam badai, pada dasarnya perkenanan itu tetap ada bagi orang benar. Naaman memang sakit kusta, tapi Naaman mendapat perkenan Tuhan. Dia mendapat pleasant. Dia mengalami pleasant dari Tuhan. Saudaraku, kata Naaman itu dari akar kata Naem. Naem itu artinya berkenan, indah, dan dikasihi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak orang mengalami seperti Naaman, sakit. Sakit karena imbas virus corona. Mungkin dia tidak terkena virusnya, tapi mengalami imbas sakit perekonomiannya, sakit pekerjaannya, sakit keuangannya, sakit usahanya. Dan hampir banyak orang mengalami imbas ini. Walaupun memang ada orang yang mengalami perkenan, mengalami yang namanya omsetnya naik. Maksud saya seperti itu. Tapi banyak orang, mereka mengalami imbas dari virus corona ini adalah sakit. Pekerjaannya harus dirumahkan. Ada yang bahkan karena keadaan memaksa pabrik itu tutup. Artinya dia di PHK. Itu sakit, saudara. Ada orang punya usaha berjualan dan kena imbas virus ini, kemudian dagangannya tidak selaku seperti dulu. Itu menjadi satu hal yang menyakitkan juga bagi dirinya. Ketika kita mengadakan ibadah pertama kali live streaming,
Ketika kemudian selesai turun, ada seseorang di bawah menunggu. Saya berkata, "Pak, gerejanya harus online, tadi tidak ada ibadah." Kemudian dia ngomong sesuatu, terus ketemu dengan Mas Hendy, dan dia diceritakan tentang dagangannya kena imbas sehingga harus tutup, dia mau pulang, kehabisan dana. Gereja kemudian membantu transportasi untuk dia pulang. Saudara dikasih Tuhan, ini bukan satu-satunya yang terjadi. Orang yang mengalami imbas dari virus corona ini, walaupun dia tidak kena virusnya, dia tidak sakit, tapi keuangannya, pekerjaannya, usahanya terkena imbas, masuk dalam badai virus tadi. Tapi mari kita pandang, ada naem, saudara, ada perkenan Tuhan yang bisa membuat ketika dalam badai ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan. Percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun hari ini badai sedang terjadi, tapi ketika fokus kita kepada Tuhan, maka Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah bagi saudara. Kenapa? Karena ini adalah masa-masa perkenan Tuhan bagi gerejanya. Gambarannya sederhana adalah Esther. Bagaimana perkenan itu terjadi? Ketika raja berkenan kepada Esther, maka ia mendapat belas kasihan. Dan dia mengalami hal yang indah dalam hidupnya. Saudara, Esther gak pernah berpikir bahwa ia akan menjadi istri raja. Tapi ketika perkenan itu terjadi, maka hal yang indah ia alami, ia dikasihi. Hari ini memang badai terjadi, tapi mari kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Orang yang fokusnya bukan kepada badai, tapi fokusnya pada Tuhan, maka ia akan mengalami perkenan. Dan ketika orang itu mengalami perkenan, maka hal yang indah dan kasih Tuhan akan ada di dalam diri orang itu. Maka mari kita belajar dari kebenaran ini. Kita tidak bisa menyingkirkan badai virus ini, tapi yang satu yang dapat kita kerjakan adalah kita mengalihkan fokus kita bukan pada badainya, tapi pada Tuhan. Coba kita mengalami belas kasihannya, coba kita mengalami indahnya yang Tuhan sediakan bagi kita, keindahan. Coba kita mengalami perkenan itu. Bagi kita orang benar, orang percaya, ini adalah masa perkenan. Jadi boleh dikata kita akan mengalami yang namanya masuk dalam zona khusus Tuhan di tengah badai. Nah, pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari dari Naaman ini adalah yang namanya kepastian dari Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, anak kecil yang menjadi budak Naaman ini berkata, kalau tuanku ini pergi kepada nabi yang di Samaria, pastilah ia disembuhkan. Ia berkata pasti, bukan semoga, bukan mugo-mugo. Tapi dia berkata tentulah nabi itu akan menyembuhkan. Apa yang dikatakan anak ini, dia berkata tentu, kepastian. Di dalam Kristus ada kepastian. Perkenan Tuhan itu adalah kepastian bagi kita, orang-orang percaya. Kenapa? Perkenan Tuhan tidak bisa diukur dari keadaan, dan perkenan Tuhan tidak bisa dihalangi oleh keadaan. Walau dunia mengalami badai, orang hidup banyak mengalami kesusahan, tapi perkenan Tuhan tidak bisa dihambat. Orang yang mengalami perkenan Tuhan akan hidup dalam kasih Tuhan, dan ia akan dikasihi oleh Tuhan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah bagi dia. Saudara dikasihi Tuhan, pada zaman Esther, orang-orang pilihan umat-umat Allah itu sedang ditawan. Mereka masuk dalam penawanan, bahkan dimulai ketika
masa Daniel, Sadra, Mesah, Abednego. Hari itu mereka adalah bangsa tawanan. Tapi kalau kita perhatikan, sekalipun mereka ditawan, mereka justru menjadi orang-orang yang berkuasa, saudara. Daniel ini menjadi kepercayaan raja. Kalau boleh saya katakan, raja itu hanya duduk di tahta, semua dikendalikan oleh Daniel. Daniel siapa? Dia tawanan. Sadra, Mesah, Abednego mendapat kedudukan yang tinggi. Mereka siapa? Tawanan. Esther ini bangsa mana? Bangsa tawanan. Tapi dari apa? Jadi apa? Jadi permaisuri. Walaupun mereka ini, boleh kata bangsa ini mengalami yang namanya seperti badai. Mereka ditawan. Tapi fakta yang terjadi, mereka justru menjadi orang-orang yang berpengaruh, berkuasa. Bahkan raja pun sampai, kalau boleh saya katakan, menyerahkan kendali pemerintahan pada orang yang menjadi tawanan tadi. Ini membuktikan bahwa di dalam Tuhan kepastian itu tidak dapat dihalangi oleh apapun. Bahkan ketika zaman Esther, ketika orang-orang pilihan diancam akan digenosid, yang terjadi bahkan sebaliknya. Orang-orang pilihan bahkan mereka mengalahkan dan membinasakan lawan-lawannya, musuh-musuhnya. Pembalikan keadaan terjadi. Saudaraku, keadaan itu tidak bisa mengubah perkenan Tuhan. Saudaraku, mungkin hari ini usaha kita kena imbas dari virus corona. Tapi satu hal yang pasti, bahwa perkenan Tuhan bagi kita itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena memang semua sudah dijamin dan dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salibnya. Maka perkenan Tuhan itu adalah hal yang pasti. Ketika Tuhan disalib, Tuhan sebelum menyerahkan nyawanya, Tuhan berkata, sudah selesai. Sudah genap tetelestai, sudah selesai, tepat sasaran dan sempurna. Semuanya sudah. Pengorbanan Kristus sudah cukup. Tidak ada yang kurang untuk membawa perkenan Tuhan bagi orang percaya. Sehingga perkenanan itu tidak mungkin dan tidak dapat dihambat oleh siapapun. Tapi perlu yang harus kita ketahui, perkenan Tuhan itu dapat terhambat hanya oleh pikiran kita yang salah. Ketika Naaman sampai kepada Nabi Tuhan ini di Samaria, Nabi Elisa gak keluar, tapi Gehazi yang disuruh keluar, dan cuma dikatakan, suruhlah ia pergi ke sungai Yordan membenamkan 7 kali. Naaman, Alkitab mengatakan, saudara, pergi dengan gusar. Dia berpikir, aku sangka dia akan keluar, akan memanggil nama Allahnya, akan mengangkat tangannya, akan menjamah. Karena dia sudah punya pikiran-pikiran sendiri, saudara. Dia seorang pejabat, jenderal, panglima. Kalau seandainya Naaman ini memegang pikirannya, bukankah sungai di Damsyik, Parpar dan Abana lebih bagus? Ngapain ke sungai Yordan? Kalau seandainya dia kembali dan membenamkan bukan di sungai Yordan, di Abana, di Parpar, gak akan terjadi yang namanya perkenan Tuhan, dia sembuh. Nah, seringkali perkenan Tuhan itu terhambat oleh karena apa? Pikiran kita sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak dapat mengukur iman dengan pikiran kita, karena pikiran kita sangat terbatas, sedang iman itu tanpa batas. Kalau kita bicara tentang iman, kita akan mendalami tentang Tuhan, kasih-Nya, dan itu tidak dapat kita bayangkan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa luasnya. Saudara, ini gak ada rumusnya dalam matematika. Panjang kali lebar itu luas. Kalau panjang kali lebar kali tinggi itu volume. Lah ini panjang, lebar, luas, tinggi, dalam,
Tidak ada ukurannya. Artinya apa sih? Kasih Tuhan itu tidak dapat diukur. Dengan langit biru kita tidak dapat memprediksi. Karena apa? Langit langit ini adalah satu hamparan yang tanpa batas. Orang bisa memprediksi jarak sinar matahari 150 juta tahun cahaya. Tapi langit biru tidak bisa. Karena dalam langit ini ada banyak galaksi. Kita ini hanya ada dalam satu galaksi, galaksi Bima Sakti. Dalam galaksi kita ini ada beberapa tata surya. Dan tata surya di mana kita hidup ini adalah hanya sebagian kecil dari tata surya. Dari sekian banyak tata surya di galaksi Bima Sakti. Sementara masih ada galaksi yang lain. Sehingga yang namanya langit itu satu hamparan yang tanpa batas. Nah, seperti itulah kasih Allah, tidak dapat diukur. Sehingga kalau kita ngomong perkenan Tuhan, maka kita harus menawan pikiran. Sebab pikiran kita itu yang berpotensi untuk menghambat kita mengalami perkenan Tuhan dalam diri kita. Firman Tuhan tidak bisa diukur dengan pikiran kita, sebab pikiran kita amat sangat terbatas. Sedangkan firman Tuhan, iman itu tanpa batas. Tapi Alkitab menulis Naaman akhirnya mendengar apa yang dibujukkan oleh pegawai-pegawainya. Bukankah kalau hanya disuruh pergi ke Sungai Yordan kan mudah? Nah, akhirnya Naaman pergi ke Sungai Yordan. Saudara, tidak bisa digantikan dengan sungai yang lain. Harus Sungai Yordan. Sebab Naaman akan sembuh hanya ketika dia pergi ke Sungai Yordan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Dia tidak bisa menggantikan dengan sungai yang lain. Kata Yordan ini punya arti bagus, merendahkan diri. Kita harus merendahkan diri, mematikan diri kita, hawa nafsu, mematikan manusia lama, mematikan. Rasul Paulus mengatakan, aku menawan segala pikiran dan perasaan. Itu harus kita tawan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Naaman ini, ketika dia masih menggunakan cara berpikirnya, logikanya, dia nggak ngalami. Dia berpikir, loh sungai di Damsyik lebih bagus, lebih jernih, ngapain ke Sungai Yordan? Tapi ketika dia merendahkan diri, dia nurut apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan, perkenan itu terjadi. Mari kita belajar seperti Naaman, mari kita tawan pikiran dan perasaan kita letakkan di bawah kaki Kristus. Ada hukum yang mengatakan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan, dan siapa meninggikan diri dia akan mengalami kerugian, direndahkan dia. Ketika kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menawan pikiran dan perasaan kita, dan kita kemudian memakai, artinya kita menggunakan, mengedepankan pikiran yang dari Tuhan, yang berdasar iman, maka perkenan itu akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Maka dalam masa badai ini, saudara kasih Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita tidak mampu. Mari kita berdiam diri supaya kita dapat menangkap apa yang Tuhan inginkan supaya kita kerjakan, sehingga kita akan dibawa dalam perkenan Tuhan. Saya percaya Tuhan pada waktunya nanti akan bertindak untuk mengakhiri badai ini. Kita biarkan Tuhan bertindak sebagaimana waktunya Tuhan. Karena Alkitab mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Tapi mari kita yang menyesuaikan diri, kita yang berdiam diri. Ketika terjadi badai di Danau Tiberias, Tuhan berkata kepada badai, diam dan tenanglah. Mungkin hari ini Tuhanlah yang berkata pada kita, diam dan tenanglah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, supaya kita mampu menangkap apa yang Tuhan mau taruh dalam hati kita. Kita tenang.
Seperti apa yang dikatakan Rasul Petrus, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan di situ kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau lakukan, sehingga perkenan Tuhan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga ketika masa badai, usaha kita yang mati bisa Tuhan pulihkan. Seperti Naaman mengalami pemulihan. Pekerjaan kita yang terkena imbas badai akan dipulihkan. Keuangan kita pun nanti akan dipulihkan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan di awal tahun kemarin, orang yang fokusnya bukan pada badai, maka dia akan berjalan dalam perkenan Tuhan. Itu terjadi dalam hidup kita. Maka sudah dikasih Tuhan, mari kita memandang Tuhan. Kita fokus pada Tuhan. Kita percaya apa yang nampaknya tak mungkin secara logika di tengah keadaan hari-hari ini, itu sangat mungkin bagi Tuhan untuk membawa kita mengalami perkenanannya. Mari kita tawan pikiran dan perasaan kita letakkan di bawah kaki Kristus, supaya banyak pikiran Kristus yang muncul dalam diri kita, dan kita akan berjalan dalam perkenan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.